Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ucapku dengan nada lirih, sengaja agar ada efek drama dari ceritaku kali ini. Rosie menggeleng. Raut wajahnya tampak begitu penasaran, membuatku tersenyum puas. Setelah si suami menggantung istrinya, dia segera mengambil pisau, memotong lidah perempuan itu dan mengecapnya sampai darah yang keluar tak tersisa. Ucapku. Ekspresi Rosie tampak mual, bahkan ia langsung menutup mulutnya, seakan hendak mengeluarkan isi perut. Alah, bohong. Kalau ceritamu itu nyata, aku ikhlas memberikan perjakaku, ucap Denny sambil membanting map plastik di depanku. Ke siapa? Tanyaku menarik berkas itu. Ya kamulah, ucap Denny. Aku memutar bola mata jengah, memilih membaca berkas di depanku. Menanggapi bocah gendeng ini hanya membuat tensi darah naik. Apa ini? Tanyaku bingung. Undangan nikah, baca dong. Jelas surat tugas, lusa berangkat, kata Denny. Loh, ya tidak bisa begitu, kok mendadak? Ucapku tak terima. Ya resiko jadi arsitek itu, harus mau pergi ke lokasi. Wahai nona beruk, kata Denny. Wah, Pak Narto ini memang minta dibotakin. Masa wanita cantik dan jelita ini harus pergi sama gunting kuku? Tukasku tak terima. Denny hendak membalas perkataanku, namun ia langsung diam, menatap ke arah belakangku. Jadi siapa yang mau dibotakin? Perlahan ku tolehkan kepala. Anu pak, itu, ucapku gagap. Denny dan Rosie hanya tertawa cekikikan. Sial, pasti setelah ini pekerjaanku bakal ditambah sama manusia botak itu. Pak Narto menggelengkan kepala, lalu memintaku untuk masuk ke dalam ruangannya. Mampus, kena omel kan? Ucap Denny saat mendapati raut wajahku yang tampak kusut. Gak jadi cuti malah dikirim ke pedalaman, umpatku. Ya udah sih, kalau gagal nikah itu mending buat kerja, ya kan Zi? Ucap Denny. Aku memberengut. Sial benar hidupku. Sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, siap dipinang, malah si brengsek mantan tunanganku itu ketahuan selingkuh. Denny bergerak, merangkul pundakku yang langsung kutepis. Sudah, anggap saja ini liburan. Toh cuma 2 minggu. Desa ini ada di lereng gunung loh, kata Denny. Siapa lagi yang berangkat? Tanyaku. Sari, ucap Denny. Hah, si janda pirang? Ya Tuhan, kenapa hidupku sial ini? Ucapku memelas. Begitulah nasib kalau kerja di konsultan bangunan. Jadwal yang tak terduga kadang membuatku harus menepis hasrat untuk menyenangkan diri sendiri. Belum lagi nanti kalau harus pergi ke tempat antah berantah bersama 2 orang gila. Pasrah, aku hanya bisa menyiapkan segala keperluan untuk pekerjaanku nanti. Beberapa hari berselang, aku dan kedua rekan kerjaku sudah berdiri di terminal, tempat tujuan kami. Ih, panas banget sih, bisa rusak kulitku, ucap Sari centil. Aku menoleh cici. Pakai mantol Sar, ucap Denny, tampak jengah sambil mengedarkan pandangannya. Makin panas dong. Ini gimana sih orang yang jemput? Bener kan? Ini terminal yang dituju, kata Sari. Bener, mungkin Pak Narlan belum datang, ucap Denny. Aduh, emangnya kalian gak ngasih kabar? Tanya Sari bawel. Ku kepalkan tangan menoleh ke arah wanita itu. Berisik terus, aku tinju nih, ancamku sambil menunjukkan kepalan tangan ke wajahnya. Sari tampak memandangku waspada. Wanita stres, ucap Sari langsung melenggang pergi. Hampir 2 jam kami menunggu kedatangan Pak Narlan. Hingga pada pukul 4 sore, tampak seorang laki-laki tua datang, tergopoh, menuju ke arah kami. Pak Denny? Tanya pria tua itu. Pak Narlan? Aduh pak, kok lama jemputnya? Tanya Denny lelah. Maaf mas, tadi mobil macet di jalan, ucap Pak Narlan. Aku dan Denny mengangguk sopan. Namun Sari yang sudah tampak jengkel malah mengumpat. Pantas desanya tidak maju, warganya tidak bisa disiplin, ucapnya tanpa berpikir. Mendengar itu, raut wajah Pak Narlan sedikit berubah. Tampak
Pria itu tersinggung dengan ucapan Sari. "Ya sudah Pak, kita berangkat sekarang. Maaf ya Pak, mulut Sari memang seperti itu," kataku. Setelahnya kami segera masuk ke dalam mobil. Awalnya aku mengira desa yang bakal kami kunjungi berada di pinggiran kota. Namun semua bayanganku lenyap manakala mobil yang kami tumpangi mulai masuk ke jalanan berbatu. "Benar Pak, ini jalannya?" tanyaku penasaran. "Benar Mbak, cuma ini akses menuju desa," ucap Pak Narlan. "Pantas saja kami harus menunggu lama. Berat kalau kendaraan macet di tempat seperti ini. Lihat saja, kanan kiri hanya berupa pohon tinggi." Mataku terus menyisir sekitaran. Wilayah ini benar-benar sunyi. Bahkan aku tak melihat seorang pun berpapasan dengan kami. Wah, kalau suasana seperti ini, bisa jadi nanti malah ketemu banyak hal ganjil. Otakku langsung membayangkan banyak kejadian horor. Dari bertemu sosok pocong sampai kuntilanak yang menggantung di barisan pohon. "Pesan saya sudah disampaikan Pak Kades?" tanya Denny membuyarkan lamunanku. "Sudah Pak, untuk tempat tinggal sudah disiapkan," kata Pak Narlan. Kami semua hanya mengangguk, tak bisa lagi berpendapat lebih. Sudah barang pasti tidak akan ada penginapan di tempat terpencil seperti ini. Aku tak tahu berapa lama tertidur hingga aku rasakan ada seseorang yang membangunkanku. "Bangun, udah sampai. Bangunin Sari juga," ucap Denny yang langsung langkah pergi. Aku gemetaran. Seingatku aku bermimpi mengerikan. Aku berdiri tepat di atas tebing. Banyak kerumunan warga seperti melakukan sebuah ritual. Lalu satu wanita berjalan dan langsung melompat dari atas tebing. Dalam mimpiku, aku hanya bisa teriak meminta tolong. Namun tak ada satupun warga yang membantu. Menghela nafas, segera aku bangunkan Sari. Namun berulang kali kupanggil, wanita itu masih saja tertidur pulas. Jengkel, ku bekap saja hidungnya yang pesek itu. "Maling, maling, maling!" teriak Sari panik. Sedang aku sendiri gelagapan dengan teriakan Sari. "Heh, bangun!" bentakku jengkel. Sari menolehkan kepalanya panik. "Loh, udah sampai?" tanya Sari bingung. Tak kutanggapi, segera keluar mobil menyusul Denny yang sudah berdiri di depan teras rumah Pak Kades. Tampak suasana desa itu masih begitu asri. Banyak pohon menjulang, bahkan jarak satu rumah dengan lainnya masih berjauhan. Penasaran, aku berjalan ke arah samping. Kulihat dari kejauhan, terdapat bukit kecil yang menjulang. Bukan hanya sekedar untuk menikmati suasana, tetapi aku juga mesti memikirkan pekerjaanku nantinya. Jelas, kami dikirim ke sini untuk membuat perencanaan agar desa ini tak terlalu terisolasi. Terus saja aku melangkah, mengambil beberapa foto untuk dokumentasi, hingga aku melihat sebuah bangunan kecil. Bagiku, bangunan itu begitu unik, dengan model rumah kayu semi permanen, bertingkat seperti rumah panggung. Terus saja aku putari rumah itu, mengambil sudut-sudut yang pas untuk bisa kubidik dengan bagus. Namun, saat aku tiba di bagian belakang, seketika tubuhku mematung saat mendapati ada hal ganjil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kembali kutaruh kamera di depan mata, mencoba membidik agar lebih jelas terlihat. Namun kuturunkan kembali kamera itu. Jantungku mulai berpacu saat mendapati seekor ular dipaku di depan pintu. "Mau apa Mbak?" Aku tersentak kaget, langsung menoleh ke belakang. Kini di hadapanku terlihat seorang perempuan muda dengan rambut panjang yang dikuncir mirip sanggul. Ia menggunakan kebaya lusuh serta bertelanjang kaki. Maaf, saya Mila. Saya..." "Abaikan yang kamu lihat, jangan sampai jadi malapetaka," ucapnya langsung melangkah pergi. Aku termenung, terus melihat ke arah wanita itu yang berjalan santai menembus semak belukar. "Mila, ngapain kamu?" panggil Denny dari kejauhan. Aku menggeleng, menoleh kembali ke arah wanita itu. Namun sosoknya sudah hilang entah kemana. "Ngapain kamu? Sudah mau maghrib ini?" tanya Denny penasaran. "Ambil dokumentasi," ucapku sambil mengangkat kamera. "Di makam?" tanya Denny penasaran. "Makam?" ucapku bingung. Denny langsung menunjuk ke arah batu nisan yang ada di bawah bangunan. Seketika mataku melotot, tak menyadari kalau bangunan itu adalah makam. Segera ku taruh kamera di depan mataku, membidik ke arah pintu bangunan kecil itu.
Namun, betapa terkejutnya aku saat menyadari kalau ular itu sudah tidak ada di tempatnya. Buru-buru aku berbalik, menyusul Denny untuk masuk ke dalam rumah Pak Kades. "Oh, bangunan itu cungkup leluhur desa," ucap Pak Kades. "Cungkup? Maka maksudnya?" tanya Sari penasaran. Meski dia centil, namun untuk urusan mengidentifikasi bangunan, ia jagonya. Benar, ada beberapa cungkup di desa ini. Biasanya tersebar di sudut-sudut desa, ucap Pak Kades. "Di makam harus ada sesajennya, Pak?" tanyaku penasaran. "Iya, Mbak, namanya juga di desa. Adat istiadat serta kebudayaan warisan leluhur harus dilestarikan toh," ucap Pak Kades. Aku mengangguk, tak menanggapi lebih. Jika hal semacam itu masih dipakai untuk adat, aku memakluminya. "Oh ya, sebelumnya, malam ini jangan keluar rumah dulu ya. Besok setelah dilakukan acara adat untuk kalian, baru boleh keliling desa," ucap Pak Kades. "Upacara apa, Pak?" tanya Denny bingung. "Untuk menghilangkan energi negatif dari luar, agar desa ini tetap aman dari malapetaka," ucap Pak Kades. Kami bertiga saling menatap kebingungan. Sekian banyak tempat terpencil yang pernah kukunjungi, tak pernah kami mendapatkan syarat seperti itu. "Mari saya antarkan ke rumah yang bakal digunakan," ucap Pak Kades bangkit berdiri. "Loh, kita tidak tinggal di sini, Pak?" tanya Sari. "Boten, Mbak. Sudah kami siapkan bangunan tidak jauh dari cungkup itu tadi," ucap Pak Kades. Setelahnya, kami pun segera pergi ke rumah itu. Namun saat melihat bangunannya, perasaanku seketika menjadi tak nyaman. Berbeda dengan rumah Pak Kades, rumah ini jauh lebih mirip sarang hantu yang baru saja dibersihkan. Belum lagi, saat Sari menanyakan keberadaan kamar mandi, yang ternyata berada di luar bangunan dekat dengan sumur tua. Kalau seperti ini, bukan cuma Sari saja yang bakal tantrum, aku pun juga bisa uring-uringan setiap waktu. "Nanti kalau butuh sesuatu, bisa langsung tanya ke saya, karena tidak ada mobil jemputan lagi, jadi saya harap semua keperluan sudah dibawa. Dan jangan lupa, di desa ini, setelah jam 8 malam, harus berada di dalam rumah yo," ucap Pak Kades. Kami hanya menganggukkan kepala, berusaha bersyukur masih ada tempat untuk tidur. Tapi anehnya, kenapa kami dilarang untuk pergi selepas pukul 8 malam? Setelah itu Pak Kades pamit untuk pulang. "Ini cuma ada 2 kamar. Kalian mau pakai yang mana?" tanya Denny. Kutolehkan kepala ke arah Sari. Dia pun juga sedang melihatku. "Tidur bareng dia? Ogah, bisa ketularan jelek," ucap Sari. "Hah? Jelek? Siapa yang dimaksud jelek? Lah daripada dia, bodi krempeng, rambut dicat warna coklat, belum lagi bedaknya yang super tebal." Ngaca badut," balasku. Sari menggeram, melenggang pergi sambil menghentakkan kakinya ke lantai berulang kali. Wes, mumet aku. 2 minggu bakal tinggal bareng sama kuntilanak kembar," ucap Denny langsung masuk ke kamar belakang. Sedang aku mau tidak mau masuk ke kamar satunya bersama Sari. Malam menjelang, kami semua sedang sibuk mempersiapkan bahan-bahan yang bakal kami gunakan untuk pemetaan wilayah esok hari. "Ini lokasinya di mana?" tanyaku kepada Denny. "Sisi timur bukit," jawab Denny sekilas menatap layar laptopku dan langsung kembali ke posisinya. "Sar, bantuin inilah," keluh Denny saat mendapati Sari bersantai sambil memainkan gawainya. "Males ah, jam kerja udah kelar dari tadi. Hah, sebel gak ada sinyal," ucap Sari tanpa mengalihkan pandangannya. Aku menggeram kesal, ingin sekali kulumat badut itu. Memangnya yang lelah hanya dia. Pak Narto, kenapa menerima pegawai seperti ini? "Hayolah Sar, biar cepet kelar," pintaku. Sari tetap menolak mentah-mentah. Justru ia berjalan masuk ke dalam kamar. "Sundal, awas aja besok. Gak bakal ku bantuin kerjaannya," batinku. "Besok kita tinggal di hutan saja si janda pirang itu," umpatku. Sedang Denny hanya terkekeh saat melihat ekspresi wajahku. Jam demi jam berlalu, suasana semakin terasa sunyi. Aku yang terbiasa dengan keramaian menjadi sedikit waspada. Kulihat Denny sudah tertidur pulas di atas tikar, sedang aku masih fokus dengan layar laptop di depanku. Srek. Kutolehkan kepala ke arah samping, memandang sejenak ke arah pintu belakang, dekat dengan dapur. Namun setelah beberapa lama, tidak terjadi apapun. Kupikir ada semacam hewan yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam rumah.
Kembali ku tatap layar laptop. Belum sempat jariku terangkat, suara itu kembali hadir. Namun kali ini muncul dari arah atas rumah. Aku begitu penasaran. Ada sedikit ketakutan yang muncul saat teringat dengan cerita-cerita seram yang selama ini ku baca. Denny, panggilku lirih. Namun laki-laki itu bergeming. Ia malah membalikan badan memunggungiku. Srek. Spontan kepalaku kembali menoleh ke arah dapur. Suara itu hadir di sana. Perlahan aku bangkit, berniat untuk mengeceknya. Takut jika suara itu berasal dari hewan buas. Kuintip dari celah dinding kayu yang terlihat hanya kegelapan malam. Mataku terus menyisir sekitaran. "Ngapain, Mil?" ucap Denny sambil menepuk bahuku pelan. Aku menjerit hampir memukul laki-laki bodoh itu. Tenang dong, ngapain sih?" tanya Denny sambil membuka pintu belakang. Kepala Denny melongok mencari sesuatu yang tadi kuperhatikan. "Ada setan lagi?" tanya Denny. Aku menggeleng. "Suara hewan," ucapku. Denny mengangguk, lantas ia keluar rumah. "Mau kemana?" tanyaku. "Kencing," ucap Denny sambil terus melangkah. "Ikut," kataku mengekor di belakangnya. Dari sini aku sekarang paham kenapa Pak Kades meminta kami untuk tidak keluar malam. Lihat saja sekarang, bahkan untuk melihat jalanan saja aku tak bisa. "Buruan, malah ngelamun," pinta Denny. Ku sipitkan mata, memandang ke arah Denny curiga. "Mau ngintip ya?" tanyaku. "Cepet buruan ah," ucap Denny tak sabar. Nyengir, bergegas aku masuk ke dalam bilik. "Den, tungguin, jangan pergi loh," kataku. Tak ada sahutan dari pria itu. "Den!" teriakku sekali lagi. "Iya," ucap Denny parau. Aku mengerang lega. Segera aku selesaikan hajatku dan bergegas membuka pintu. Namun saat aku melihat keluar, sepi, tak ada siapapun di sana. "Brengsek si Denny," umbatku jengkel. Dengan langkah cepat aku bergegas masuk ke dalam rumah. Anehnya aku dapati Denny sudah meringkuk di atas tikar. "Den, kok ditinggalin?" ucapku jengkel. Denny bergeming. Yang terdengar hanya suara dengkuran halus dari mulutnya. "Sial, malah pura-pura tidur," ucapku. Segera aku goyangkan badannya. "Den, gak usah pura-pura tidur deh," kataku. Denny mengerjap, langsung bangun dari pembaringan. "Ngapain sih?" ucapnya tak kalah jengkel. "Kamu yang ngapain, malah ditinggal sendiri," ujarku. "Ngomong apa sih? Ditinggal kemana? Orang dari tadi tidur," jawabnya. "Ya ampun Den, ngelindur. Tadi di kamar mandi," kataku. "Hah? Ngelindur kamu? Aku dari tadi tidur kok." "Hah? Tidur?" Kutelisik wajahnya, mencari kebohongan di sana. Namun rasanya pria ini tak berbohong. Lihat saja, di pipinya masih membekas garis-garis tikar. "Serius kamu?" ucapku sangsi. "Iyalah, kamu yang ngelindur. Udahlah, aku mau tidur," kata Denny beranjak dan masuk ke kamar tidurnya. Aku melongo, memikirkan kejadian barusan. Kalau tadi bukan Denny, lantas siapa yang menemaniku ke kamar mandi? Paginya, aku memeriksa kembali sekitaran kamar mandi. Sebetulnya tempat ini indah, tapi kenapa saat malam hari rasanya begitu mencekam? Kulongokkan kepala ke sumur. Begitu dalam dan gelap. Aku tak bisa membayangkan kalau harus menimba air malam-malam. Bagaimana kalau sewaktu menimba bukan air yang kudapat, malah kepala manusia? "Lagi ngapain?" ucap Denny sambil menepuk pundakku. Teriakku saat hampir masuk ke dalam sumur. Tawa Denny menggelegar sambil menarik tubuhku menjauh dari sumur. "Asem, ngapain sih ngagetin?" ucapku sambil melotot. "Lah, Anda yang ngapain? Pagi-pagi udah mau bunuh diri, minimal mandi dulu," ucap Denny. Bentakku jengkel, bergegas pergi dari tempat itu. Sehari saja tidak bisakah si idiot Denny tidak menggangguku? Mau kemana?" "Kita dipanggil Pak Kades," ucap Denny. "Ngapain?" tanyaku bingung. Jika sesuai jadwal, seharusnya kunjungan ke desa kami lakukan esok hari, setelah ada ritual atau apalah itu. "Entah, sarapan mungkin, buruan mandi. Si Sari sudah dandan heboh," kata Denny. Langsung masuk ke kamar mandi. Kudejakan lidah. Rencana hari ini aku mau sedikit bersantai sambil memotret lingkungan sekitar. Setibanya di rumah Pak Kades, kami langsung disuguhi berbagai macam masakan. Dengan lahap ku coba semua menu yang disediakan. Lapar, ucap Sari risih saat melihat makanan di piringku. "Rezeki jangan ditolak," ucapku.
Sedang Pak Kades justru gembira dengan porsiku yang luar biasa. "Jadi ada apa Pak, kami diminta ke sini?" tanya Denny. "Oh itu, hari ini di lapangan desa ada semacam kegiatan adat. Sekalian kita langsungkan ritual untuk kedatangan kalian. Kalian bisa melihat untuk menambah data yang perlu digunakan," kata Pak Kades. "Ritual adat?" tanya Denny penasaran. "Betul, sebetulnya ritual ini dikhususkan untuk warga desa saja, semacam bentuk syukur atas hasil panen. Namun karena saya rasa ini penting untuk kedepannya, pengecualian untuk kalian bertiga," ucap Pak Kades. Aku sedikit takjub dengan pola pemikiran orang ini. Awalnya kukira dia hanya warga desa biasa. Nyatanya setelah ku cari tahu, beliau merupakan lulusan dari universitas terkenal. "Jam berapa Pak? Kami sebetulnya harus melihat lingkungan sekitar untuk data awal," tanya Denny. "Setelah ini kita ke lapangan desa. Jadi nanti sore kalian bisa ngambil data sesuai rencana. Tapi ada satu pantangan. Apapun yang kalian lihat, tolong jangan ganggu upacara adat kami. Paham?" tanya Pak Kades. Aku mengerutkan dahi. Meski pria itu tersenyum, namun jelas ada nada intimidasi di sana. Denny pun tampak bingung dengan ucapan Pak Kades. Namun ia hanya mengangguk mengiyakan. Setelah acara makan selesai, kami segera digiring menuju ke lapangan desa. Sialnya, aku berpikir untuk mencapai tempat itu hanya perlu berjalan kaki. Namun nyatanya, kami harus sedikit mendaki ke arah bukit kecil yang kulihat sore kemarin. "Mampus," ucapku girang saat melihat Sari kepayahan berjalan. Siapa suruh dia menggunakan high heel, manusia edan. "Capek Sar, mending minta tali, nanti biar kita seret dari atas," ucapku girang. "Muatamu, emang aku sapi?" bentaknya judes. "Mirip sih, cuma kurang gede aja. Coba pakein anting di hidung pesekmu itu, pasti makin mirip," tukasku. Tampak Denny dan Pak Kades mendengus, menahan geli. Namun mereka tak menyahut sama sekali. 15 menit berselang, akhirnya kami sampai di atas bukit. Aku mengerang lega. Kulihat pemandangan begitu elok dari atas sini. Namun seketika, memori kecil keluar dari benakku saat melihat ke arah ujung bukit. Bagaimana bisa aku memimpikan tempat ini? Bukankah ini bukit dalam mimpiku? Sari menyenggol tubuhku pelan. Ia meminta untuk melihat ke sisi lainnya. Kini kudapati ternyata sudah ada puluhan warga di sana. Uniknya, mereka hanya mengenakan kain hitam mirip yang dipakai oleh Pak Kades. Dan hanya kami bertiga yang mengenakan pakaian biasa. "Pak Kades, sudah ditunggu," ucap seorang pemuda tegap. "Ingat, apapun yang kalian lihat, jangan mengganggu ritual adat kami," kata Pak Kades lalu melangkah pergi. Ku cermati segala sisi. Aku memperhatikan orang-orang itu berdiri melingkar di sebuah bangunan mirip cungkup di bawah. Ada pula sesajen dan kepala kerbau yang ditaruh di atas batu besar. Kupikir ini bukan hanya acara adat. Aku yakin pasti bakal ada ritual semacamnya. "Apa itu, Mil?" tanya Sari mulai tak nyaman. "Naga, matamu tidak lihat? Kepala kebo itu," tukasku sarkas. Sari memandangku benci. Lalu ia berjalan ke arah Denny dan mengapit lengannya. Memuakkan. "Saya Agus, sudah siap, mari saya antar," ucap laki-laki yang tak kukenali. Ternyata kami sudah disediakan tempat di antara orang-orang yang berbaju hitam. Setelahnya kami diminta untuk duduk di 3 bangku kayu yang disusun berjajar. "Monggo, diminum dulu. Setelah itu tunggu tetua desa," ucap Agus sambil menyerahkan segelas air untuk kami. Beberapa saat kemudian, cering, terdengar suara dentingan lonceng. Terlihat orang tua yang sudah begitu sepuh berjalan ke arah kami. Cering, aku tersentak saat mencium aroma dupa yang begitu kuat. Kutolehkan kepala ke belakang. Ternyata ada seseorang yang menghidupkan dupa di atas kepala kami. Aku hendak pergi, tak suka dengan bau-bauan ini. Cering, orang tua renta itu sudah berada di hadapan kami. Aku tak tahu apa yang bakal dilakukannya. Ia terus memutar-mutarkan lonceng di atas kepala kami dengan menggumamkan bahasa yang tak kukenali. Sesaat kukira hanya seperti itu saja. Namun pria tua itu melambai. Kemudian datang laki-laki yang ku tahu itu adalah Agus, membawa tampah berisikan sesajen. Aku menyenggol lengan Denny pelan. Namun laki-laki itu hanya menggeleng kecil, memintaku untuk diam. Kemudian pria tua itu mengambil segenggam bunga tabur, lalu dengan kerasnya melempar ke arah wajah kami satu persatu.
Aku tersentak kembali saat merasakan ada aliran air menetes di kepalaku. Aku tahu ada yang mengguyurkan air bunga. Lalu pria tua itu mengambil ayam cemani. Tanpa kuduga, ia langsung menggorok leher binatang itu dan meneteskan darahnya tepat ke mulutnya. Sial, ritual apa ini? Kenapa begitu menjijikkan? Belum sempat aku berhenti berpikir, pria tua itu di depanku tampak mengejang. Bola matanya tertarik ke atas. "Buang opo sing digowo yen ora pengen ciloko," ucapnya Paro dan berlalu pergi, yang katanya buang apa yang dibawa kalau tidak mau celaka. Aku kebingungan menatap dua temanku. Namun tampaknya mereka pun merasakan hal yang sama. Kalian bawa apa?" tanyaku lirih. "Nyawa," ucap Denny. "Make up," kata Sari. Aku terkekeh, heran sekali kenapa ada ritual aneh bin mengerikan seperti ini. Rasanya aku benar-benar masuk ke cerita horor yang sering dibaca. Setelahnya kami diminta untuk mundur. "Sekarang kalian sudah diizinkan untuk berinteraksi dengan warga desa. Ritual tadi digunakan untuk menghilangkan pengaruh buruk dari luar," kata Pak Kades saat melihat raut wajah kami yang kebingungan. "Setelah ini, ritual adat bakal dimulai. Kalian bisa ganti baju yang sudah disediakan," ucap Pak Kades sambil memberikan 3 kain hitam untuk kami pakai. Beberapa saat kemudian, ritual adat dimulai. Tring! Satu orang penari muncul. Dia tidak menggunakan pakaian hitam seperti lainnya, melainkan berdandan layaknya seorang putri. Aku begitu familiar dengan wajah rupawan itu, namun aku tak bisa mengingat di mana aku bertemu dengannya. Tring! Suara lonceng kembali bergema. Kali ini beberapa orang muncul dari arah bangunan gubuk dari sisi lainnya. Kurasakan semerbak bau dupa makin terasa menyengat. Aku berulang kali menggelengkan, menahan rasa sakit di kepala. Sekilas aku tersenyum melihat ritual adat ini. Namun semuanya berubah. Penari perempuan mulai melenggok anggun. Ia menari dikelilingi beberapa pria di sekitarnya. Namun anehnya, tak ada satupun warga yang bersorak. Semua diam memperhatikan. Aku menolehkan kepala ke arah Denny. Ia pun juga demikian, menatap lurus ke arah para penari dengan tatapan kosong. "Den," ucapku. Tak ada sahutan. Ia terus menatap kosong ke depan. Sari." Begitupun Sari menoleh ke arah penari. Kini mereka semua sedang menatap ke arahku. Namun bukan wajah cantik dan tampan, melainkan sekumpulan manusia buruk rupa. Wajah mereka benar-benar hancur. Lalu terjadi satu pergerakan. Penari wanita itu melihatku, tersenyum, dan langsung berlari ke arah pinggiran tebing dan langsung melompat. Aku menjerit tanpa mengeluarkan kata-kata. Denny!" panggilku sambil menggoyangkan lengannya. Tampak para penari pria mulai berjalan ke arahku. Tatapan mereka sungguh bengis, seolah menginginkanku hidup-hidup. Aku menarik tangan Denny dan Sari, mencoba membawa mereka pergi. Namun tetap saja, keduanya masih diam, mematung. Salah satu penari sudah sampai di depan kami. Ia cukup lama memandangku, seolah aku makhluk yang menarik perhatiannya. Hingga dengan cepat, laki-laki itu menarik Denny dengan menjambak rambutnya. Aku terkejut, spontan meraih tangan Denny agar tak dibawa pergi. Namun, tenaga penari itu begitu besar. Bahkan aku tak menyangka ada orang yang memiliki kekuatan sekuat itu. "Tolong!" teriakku putus asa. Kenapa mereka hanya melihat dengan tatapan kosong seperti itu? "Denny, sadar!" teriakku. Tetap saja, laki-laki itu tak merespon apapun. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi sampai Denny bisa menjadi seperti itu. Seketika aku langsung ingat dengan ritual yang barusan kami lakukan. Iya, pasti mereka sengaja membuat kami seperti ini. Aku bergerak maju, berusaha untuk menyelamatkan Denny dari makhluk aneh itu. Akan tetapi, baru saja aku melangkah masuk ke tengah lapangan, seketika ada yang menarikku kembali. Aku menolehkan kepala, takut salah satu penari pria itu memegangi tanganku. "Harap ngopo?" tanya perempuan yang kutemui kemarin di Cungkup. "Lepas!" erangku. Di sisi lainnya, tampak Denny ditarik paksa oleh beberapa orang. Aku mulai ketakutan.
sementara tangan wanita itu terus memegangiku dengan erat. "Yen arep urip, lunga," ucapnya parau, tepat saat aku melihat Denny ditelentangkan di atas batu. Kejadiannya begitu cepat. Cerat! Aku menjerit tanpa suara saat melihat kepala Denny terlepas dari tubuhnya. Lalu salah satu penari bergerak menuju ke tempatku. Hingga saat jarak kami tinggal beberapa meter, dia melemparkan kepala Denny ke arahku. Aku begitu syok. Bahkan saat Sari diseret ke tengah lapangan, aku hanya bisa terduduk lemas. Cerat! Kepala Sari terlepas dari tubuhnya. Namun kali ini mereka tak melemparkan ke arahku, melainkan membawa kepala Sari masuk ke dalam gubuk. Tubuhku begitu lemas, kepalaku begitu berat. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi hingga semua menjadi gelap. Astaga, kok bisa kesurupan padahal tidak ikut goyang? Terdengar suara Sari. Aku tak langsung membuka mata, takut kalau saat ini aku sudah berada di akhirat. "Goyang mbahmu, ini gimana? Pak Kades, ini gimana?" Terdengar suara Denny sedikit panik. "Nanti juga sadar mas, ditunggu. Orang kesurupan memang gitu efeknya," ucap Pak Kades diikuti suara langkah kaki menjauh. "Hah? Kesurupan? Siapa yang kesurupan?" Aku kasih nafas buatan aja ya," ucap Denny. "Kasih Den, kalau mati kita juga yang repot," jawab Sari. Buru-buru aku membuka mata saat merasakan ada yang bergerak mendekat ke arahku. Lalu ku dorong dengan keras tubuh Denny agar menjauh. Aku begitu panik, yakin kalau saat ini sudah berada di akhirat. Tidak mungkin kalau itu adalah Denny. Jelas sekali aku melihat kepalanya dipenggal oleh orang-orang itu. "Tolong, setan!" teriakku panik. Tampak raut wajah Denny begitu kaget. Ia langsung memundurkan tubuhnya ke belakang. "Pak, tolong, ada setan!" teriakku kencang. Plak! Sari menamparku dengan tenaga ekstra. Sepertinya ia punya dendam kesuma terhadapku. "Aduh!" teriakku kesakitan. "Sudah sadar?" tanya Sari puas. "Sari," ucapku bingung. Lalu perlahan ku pegang kepala Sari. Ku telungkupkan tangan di kedua pipinya. Beberapa saat kami saling pandang. Lalu dengan keras ku tarik kepalanya ke atas untuk memastikan apakah benar sosok yang ada di depanku ini manusia atau dedemit jadi-jadian. Sari menjerit sejadi-jadinya, membuatku melompat menjauhi wanita itu. "Hei Mil, sadar Mil, dia Sari, ucap Denny panik. Aku memandang sekitar dengan cepat. Tampak sepertinya aku sudah dibawa masuk ke dalam gubuk. "Mil, tenang. Tarik napas perlahan, hembuskan." Tenang," kata Denny, seolah aku mau melahirkan anak. Klak, pintu terbuka. Sosok laki-laki tua masuk bersama Pak Kades. "Sudah bangun?" tanya orang itu parau. Aku mengerjap bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Denny dan Sari masih baik-baik saja? "Kamu kesurupan tadi," jelas orang tua itu. "Maksudnya?" tanyaku heran. "Tidak perlu cemas. Beruntung leluhur ada yang datang untuk menyelamatkan kamu. Kalau tidak, sukmamu sudah terjebak di tempat itu," ucap pria itu. Aku melongo. Kesurupan? Jadi aku tadi kesurupan? Terus semua kejadian tadi kenapa terasa begitu nyata? "Kalian boleh pulang. Ingat, di sini ada aturan adat. Simbah pesan, jangan keluar di malam hari dan jangan mendekati cungkup lagi, terutama kamu. Paham?" tanya pria itu. Denny mengangguk, sedang Sari tampak bingung dengan penjelasan sesepuh desa itu. Akhirnya setelah Pak Kades dan Mbah Kasbon pergi, Denny menceritakan semuanya yang terjadi kepadaku. "Hah? Aku kesurupan? Mana mungkin?" Aku melihat gadis penari itu muncul. Lalu semua orang melihatnya dengan tatapan kosong. "Termasuk kamu," ucapku tak percaya. "Itulah Mil, saat penari muncul, kamu sudah bertingkah aneh." Aku melihat sesekali bibirmu tersungging senyum.
Aku pikir kamu menikmati hiburannya. Namun setelah itu, kamu langsung menjerit kesetanan, kata Denny serius. Aku menghenyakan tubuh di sandaran amben. Rasanya masih tidak percaya kalau tadi aku kesurupan. Ya sudah, yuk kita lihat lagi, tanyaku. Yakin mau lihat lagi? Tanya Denny khawatir. Aku mengangguk. Hal seperti ini jangan sampai terlewat. Siapa tahu bisa menambah data untuk pekerjaan kami. Ya sudah, tapi jangan kesurupan lagi, ucap Denny. Setelahnya kami keluar. Berbeda jauh dari penglihatanku tadi. Kini semua orang tampak begitu menikmati upacara adat ini. Mataku terus tertuju pada sosok penari perempuan di tengah lapangan. Rasanya aku pernah bertemu dengannya, tapi di mana? Hingga satu memori muncul. Seorang perempuan muda berlari ke arah tebing dan langsung melompat ke dasar jurang. Ya, itu adalah gambaran mimpi dan kejadian yang kulihat tadi. Kenapa bisa sama seperti itu? Emil, kenapa? Tanya Denny. Aku menggeleng, tak mau memberitahu apa yang terjadi. Toh, pria itu bakal tak percaya dengan ucapanku. Setelah ritual adat selesai, perlahan kerumunan bubar. Namun aku sengaja tinggal lebih lama. Mbak, panggilku kepada sosok perempuan itu. Iya, kenapa Mbak? Tanya wanita itu sopan. Wajahnya begitu rupawan. Kulitnya kuning langsat dengan bentuk tubuh tinggi semampai. Tadi narinya bagus, sudah lama menari? Tanyaku basa-basi. Ia tersenyum anggun. Sudah dari kecil Mbak. Namamu? Tanyanya. Mila, saya Mila, ucapku memperkenalkan diri. Saya Sukma, salam kenal nggih. Semoga betah di desa ini. Monggo, mari saya permisi dulu, ucapnya langsung masuk ke dalam gubuk. Siangnya, kami sepakat untuk segera memulai pekerjaan kami. Denny memutuskan untuk membagi tim menjadi 2. Aku bersama Sari, sedang dia pergi dengan Pak Kades. Aku tak menolak. Lebih cepat pekerjaan ini selesai, jauh lebih baik. Aku sudah mulai enggan untuk berlama-lama di desa aneh ini. Mil, kamu merasa aneh tidak? Semenjak ritual tadi, kepalaku sedikit berat, ucap Sari di belakangku. Kenapa? Tanyaku penasaran. Repot kalau dia pingsan di tempat seperti ini. Sari menggeleng. Aku hanya merasa aneh. Bahkan kadang aku merasa seperti ada yang melihat kita dari tadi, ucap Sari. Aku mengedarkan pandangan. Tak ada seorang pun di sisi bukit ini. Toh hari masih siang. Kalaupun ada yang berniat jahat, sekali teriak pun orang-orang di atas sana masih bisa mendengar. Istirahat aja dulu, pintaku kepada Sari. Wanita itu menggeleng. Ayo kita selesaikan. Aku sudah ingin pergi dari desa ini. Aku yakin ada yang aneh. Kalau bukan untuk anakku, aku tidak bakal mau pergi ke tempat seperti ini, ucap Sari, sang janda pirang. Aku menghela nafas. Meski tidak begitu suka dengan perempuan ini, namun aku sering kagum dengannya. Aku yakin menjadi orang tua tunggal tak semudah yang dibayangkan. Beruntung aku mengetahui perselingkuhan mantanku yang brengsek itu. Coba kalau seperti Sari, baru saja punya anak, suaminya pergi main gila dengan orang lain. Kalau mau cepat, aku ambil data sebelah sana, Sar. Kamu ambil sisi lainnya, ucapku. Sari mengangguk, segera melangkah pergi, meninggalkanku. Bergegas aku berjalan ke sisi lainnya. Hingga saat aku bergerak lebih masuk ke dalam rimbunan pepohonan, sekali lagi, aku melihat bangunan cungkup. Awalnya ingin kufoto, namun hatiku merasa ada yang aneh, seolah ingin segera pergi dari tempat itu. Balik! Aku menoleh mencari sumber suara yang katanya disuruh kembali, suruh pulang. Namun aku tak menemukan siapapun. Kembali kutolehkan kepala ke arah cungkup. Sengaja aku membidik dengan kameraku agar terlihat lebih jelas. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Merasa ada yang aneh, bergegas aku kembali ke titik aku berpisah dengan Sari. Sari! Teriakku. Tak ada sahutan. Khawatir, aku melangkah ke sisi bukit lainnya. Sari! Teriakku sekali lagi. Namun tetap saja,
wanita itu tak menjawab sama sekali. Perasaanku mulai tak tenang. Seharusnya aku tak berpisah. Panik, aku berlari menyusuri jalan setapak, berharap Sari melewati jalanan ini. Namun, nyatanya, jalan ini justru mengantarkanku menuju ke arah hutan. Aku bimbang. Apakah aku harus mencari bantuan atau tetap melanjutkan perjalanan? Takut tak ada waktu, aku memilih untuk mencari Sari. Hingga dari kejauhan, tampak sosok Sari sedang berdiri di bawah pohon tinggi. "Ngapain sih?" ucapku sambil menepuk bahunya. "Itu," ucap Sari parau. Aku melongok. Seketika mataku membulat sempurna saat melihat ada goa kecil di depanku. Namun bukan itu yang membuat ngeri. Tepat di dalam goa ada semacam keranda dari bambu. "Mayat?" tanyaku parau. Sari menggeleng. "Ayo pulang," ucapnya. Kugelengkan kepala, merasa aneh dengan benda itu. Tidak mungkin warga desa menaruh mayat di tempat seperti ini. "Ayo pulang," ucap Sari mulai ketakutan. Akan tetapi seolah ada yang menghipnotisku. Aku justru berjalan pelan ke arah goa kecil itu. Kini bisa kulihat dengan jelas. Di sekeliling keranda terdapat beberapa sesajen. Krak! Spontan aku melihat ke tanah. Sialnya, aku menginjak benda seperti kendi yang di dalamnya terdapat air bunga tabur. Gludak! Kaget, aku melihat ke depan. Kepalaku menggeleng tak percaya saat keranda bambu di depanku berderik pelan. Aku mundur teratur, tak mengalihkan pandangan dari keranda itu, hingga tiba-tiba saja terdengar suara sayup orang-orang tak jauh dari tempat kami berdiri. Bukannya berlari, justru aku meminta Sari untuk bersembunyi di semak-semak. "Ngapain sih?" ucap Sari tanpa suara. Aku menggeleng memintanya untuk diam. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh warga desa. Kalaupun benar itu mayat, berarti memang ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. "Kita lakukan sekarang," ucap salah seorang. Aku tak bisa melihat siapakah gerangan. Semak belukar ini benar-benar menutupi pandanganku. Nekat, aku bergerak ke samping agar bisa melihat dengan jelas. Namun itu hal yang paling bodoh yang pernah kulakukan. Seketika aku mengangkat tangan untuk membekap mulut. Kini, kulihat orang-orang itu membuka bungkusan di dalam keranda. Sekilas kupikir itu hanya kedebok pisang. Namun, saat salah satu dari mereka bergerak menyamping, mataku membulat sempurna. "Sukma?" Batinku tak percaya. Aku menoleh ke arah Sari, memintanya untuk tidak bersuara maupun bergerak. Aku kembali menatap ke arah depan. Kini orang-orang itu mulai menelanjangi jasad Sukma. Salah satu dari pria itu mulai membakar kemenyan dan dupa, sedang yang lainnya hanya duduk diam bersila di depan keranda. "Kenapa?" tanya Sari ketakutan. Aku kembali menggeleng, memintanya untuk diam, tak bersuara, hingga orang-orang itu kembali berdiri, lalu mengambil air dari dalam gentong dan memandikan jenazah itu. "Kita lanjutkan nanti malam. Saat malam purnama muncul, tinggal 2 lagi. Aku sudah menandai kedua wanita kota itu," ucap laki-laki paling depan. Batinku tersentak saat mendengar ucapan laki-laki itu. 2 wanita kota? Kalau benar berarti yang dimaksud adalah aku dan Sari. Lalu aku kembali menatap ke depan. Tampak mereka bertiga kembali menutup keranda itu dan berlalu pergi. "Sar, itu mayat," ucapku lirih. "Mayat siapa?" tanya Sari. "Sukma, wanita yang menari tadi," ucapku. "Hah? Tidak mungkin. Kalau itu penari tadi, bagaimana bisa? Bukannya tadi dia pergi ikut sama Denny?" tanya Sari. "Hah? Kata siapa?" tanyaku. "Dia anak kepala desa, jadi sekalian dia ikut," kata Sari. Aku mengangguk. "Tapi kamu dengar kan? Tadi orang itu bilang sudah menandai 2 wanita kota?" tanyaku. Sari mengangguk. Wajahnya mulai diselimuti rasa khawatir. Berarti ada yang sedang mengincar nyawa kita. Aku curiga dengan ritual tadi. Sekarang aku bakal ke sana. Aku mau mengambil foto untuk bukti. Kamu di sini saja. Kasih tahu kalau ada yang datang. Paham? Ujarku. Sari mengangguk. Lantas aku kembali menatap ke arah depan.
Kalau benar jasad itu adalah anak kepala desa, berarti saat ini Denny kemungkinan juga sedang dalam bahaya. Segera setelah merasa aman, aku langsung keluar dari persembunyian. Kudekati keranda bambu itu dan langsung memotretnya sebanyak mungkin. Aku tahu apakah ini kasus pembunuhan atau tidak. Yang pasti, kalau benar ini mayat, orang-orang itu sudah melakukan tindak kriminal. Ayo pulang, ucapku langsung menarik tangan Sari. Sepanjang perjalanan aku terus meminta kepada Sari untuk tidak menceritakan apapun. Kalau sampai ada warga yang tahu, mungkin kami benar-benar tidak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Sesampainya di rumah, aku mengerang lega saat melihat Denny sedang duduk santai di depan teras. Wih, udah temenan nih, ucapnya saat melihatku menggandeng tangan Sari. Tak kugubris, justru aku menarik tangannya untuk masuk ke dalam rumah. Kenapa sih? Tanya Denny penasaran. Kita pulang sekarang. Sar, ambil barang-barangmu seperlunya. Jangan sampai kepergian kita mencolok, ucapku. Sari mengangguk, langsung masuk ke dalam kamar. Loh, ngapain? Tanya Denny. Sudahlah, cepat, kita tidak ada waktu, ucapku jengkel. Aku tak mau membuang waktu saat ini. Kalau sampai warga desa tahu kalau kami bakal pergi, pasti mereka akan segera menahan. Hehehe, jelasin dulu kenapa? Tanya Denny. Aku mendejak sebal. Segera menceritakan semua kejadian yang baru saja kami lihat. Ah, tidak mungkin, melibur kalian. Aku tadi jalan sama Pak Kades dan anaknya kok. Mereka pulang beberapa menit sebelum kamu datang, ucap Denny tak percaya. Sebentar, ucapku segera mengambil kamera. Aku yakin Denny bakal tak percaya dengan semua cerita kami. Aku tahu kamu bakalan gak percaya, Den. Nih, lihat, ucapku sambil menyerahkan kamera. Tampak Denny serius menatap ke layar kamera. Lalu ia menatapku dengan sorot mata keheranan. Nih, kalau suka cerita horor, jangan dibawa ke pekerjaan, ucap Denny sambil menyerahkan kamera itu kepadaku. Hah? Maksudnya? Itu bukti kalau ada mayat yang disimpan di desa ini, ucapku. Mayat apa sih? Tidak ada mayat di fotomu itu. Semua cuma pemandangan, kata Denny. Aku langsung membuka kamera dan mencari bukti di dalamnya. Namun berulang kali aku menggeser. Tak ada satupun foto keranda maupun mayat yang tersimpan. Gak ada kan? Tanya Denny meremehkan. Aku menggeleng, langsung memanggil Sari. Sari, ucapku. Tampak Sari keluar kamar sudah membawa tas ranselnya. Udah siap? Ayo pulang, kata Sari. Sar, udahlah. Aku tahu kamu kangen anakmu, tapi kita mesti selesaikan kerjaan ini dulu. Jangan sekongkol sama Ratu Dedemit itu. Segala ngarang ada mayat lah, keranda lah, ritual lah, ucap Denny. Ngarang gimana? Jelas aku sama Sari lihat sendiri kok. Kalau tidak, ya ngapain sampai kita panik seperti ini? Kataku mulai emosi. Iya, Den, beneran tadi ada mayat di sana. Udahlah, kita pulang. Kita panggil polisi buat urus semuanya dulu, ucap Sari. Denny menggeleng. Kalian cuma lelah, istirahat dulu saja hari ini. Baru esok kita bicarakan lagi soal kerjaan. Aku mau pergi ke tempat Pak Kades, sekalian memastikan keadaan anaknya masih hidup atau sudah mati, ucap Denny beranjak pergi. Den, teriakku tak sabar. Denny menghela nafas panjang. Kenapa lagi? Ayolah, ini bakal jadi proyek besar loh. Kalau kalian seperti ini, aku juga yang susah. Paling enggak tunggu sampai Rosie dan yang lainnya datang, baru kalian boleh pulang. Tapi kalau mau tetap pulang ya silahkan. Sekalian besok serahkan surat pengunduran diri kalian, ucap Denny langsung melangkah pergi. Aku mengebalkan kepalan tangan. Emosiku benar-benar memuncak. Bagaimana bisa si Denny idiot itu justru memilih pekerjaan daripada keselamatan kami? Ayo Sar, kita pergi, ucapku. Namun Sari bergeming. Kenapa? Tanyaku heran. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan, Mil. Nanti anakku makan apa? Kata Sari. Aduh, kenapa pula dengan wanita itu? Pekerjaan masih bisa dicari, tapi kalau nyawa sudah hilang, mau beli di mana?
Sar, kamu mau selamat kan? Tanyaku. Gila, siapa juga yang mau mati? Ucap Sari ketus. Ya sudah, ayo pergi. Biar aja Denny di sini, ucapku. Tapi sama aja, Mil. Kalau aku harus keluar kerjaan, nanti aku dan bayiku bisa mati kelaparan, ucap Sari. Aku berpikir cepat. Apa yang harus kulakukan? Kalau seperti ini, aku juga tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Oke, nanti malam kita kembali ke tempat itu. Kita pastikan membawa bukti. Baru kita laporkan ke Pak Kades, ucapku mantap. Malamnya, kami sepakat untuk kembali ke gua kecil. Sekarang, tanya Sari yang sedang sibuk di depan laptopnya. Ayo, kita buktikan, ucapku percaya diri. Sari mengangguk. Ia berdiri dan masuk ke dalam kamarnya. Mil, sudahlah. Kalian mau membuktikan apa lagi? Ucap Denny. Berisik kamu, Den. Sudah, tunggu saja di sini. Kerjakan itu pekerjaanmu, ucapku sengit. Setelahnya aku dan Sari segera keluar rumah. Tak lupa, kami menggunakan pakaian gelap agar bisa menyatu dengan keadaan sekitar. Cukup lama kami berjalan. Hingga saat sampai di pinggir hutan, aku tersentak ketika melihat ada 2 buah cahaya kemerahan bergerak ke arah kami. Spontan, aku menarik tangan Sari agar bersembunyi di antara semak belukar. Kobaran api berbentuk bola itu langsung melesat cepat ke udara. Banaspati, ucapku lirih. Apa itu, Mil? Tanya Sari ketakutan. Banaspati biasanya digunakan untuk menyantet orang. Pasti ada yang sedang melakukan ritual di sekitar sini, ucapku. Kita pulang saja, mending kita lapor ke Pak Kades, ucap Sari ketakutan. Percuma, kalau ternyata Pak Kades yang menandai kita untuk dijadikan tumbal. Apa berpengaruh? Tanyaku. Jelas aku mencurigai Pak Kades. Hanya dia yang terus berinteraksi dengan Kamis dari kemarin. Ayo, ucapku. Meski terlihat ragu, namun Sari tetap mengikuti langkah kakiku. Hingga sampailah kami di dekat gua kecil itu. Tampak tak ada seorang pun di sana. Ingin rasanya segera mengambil gambar keranda dan mayat itu. Namun hatiku berkata lain. Aku yakin orang-orang tadi bakal muncul setiap saat. Jauh lebih aman mengambil gambar setelah ritual selesai. Benar saja, belum ada 10 menit, tampak 2 orang pria muncul dari arah lainnya. Awalnya, kupikir itu adalah Banaspati. Namun ternyata itu nyala api dari obor yang mereka bawa. Lantas, kedua pria itu langsung menanggalkan pakaian mereka dan berganti menggunakan kain hitam. Siapa? Tanya Sari pelan. Tidak tahu, nggak kelihatan, ucapku. Kembali kulihat ke depan. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Dar, ini air terakhir yang bisa kita gunakan untuk memandikan jenazah ini. Kalau sampai malam ini ritual kita tidak selesai, nyawa taruhannya, ucap suara pria. Kita tunggu Panji ke tempat orang kota itu. Kalau mereka sudah tidur, kita hajar saja. Toh tidak bakal ada yang dengar, ucap pria yang dipanggil Dar. Darmin, Darmin. Dari dulu kamu itu kejem, tapi di depan warga desa, sifat soalimmu benar-benar luar biasa, kata pria satunya. Agus. Ya aku belajar sama kamu toh. Otakmu itu loh, cerdas. Bisa menandai kedua wanita itu tanpa membuat warga desa curiga, ucap Darmin. Gampang itu. Campurkan saja air jenazah laras ke minuman mereka. Itu sudah bakal menjadi tanda untuk tumbal kita, ucap Agus. Hah? Opo? Banyu mayit? Tanda tumbal banyu mayit air jenazah? Jangan-jangan Agus menyampurkan air itu saat mengantarkan minuman untuk kami di bukit tadi, kataku. Hebat kamu, Gus. Bahkan sampai sekarang pun Sukma tidak tahu kalau suaminya sendiri yang membunuh adiknya. Padahal sudah hampir 3 bulan berlalu, kekeh Agus. Brengsek, gila. Pantas saja aku merasa familiar dengan mayat itu. Ternyata itu adalah adik Sukma. Dan dengan entengnya mereka membunuh orang tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Berarti setelah ritual ini selesai, aku bisa kaya kan?
Tanya Darmin. Apapun yang kamu mau, men, kata Agus terkekeh. Sekarang kita tunggu Panji, baru kita lakukan ritualnya, ucap Agus. Sar, kita pergi, jangan sampai mereka menangkap kita, paham? Tanyaku lirih sekali. Sari mengangguk. Ia hampir beranjak. Namun segera ku tahan. Kulihat ada sekelebat bayangan tidak jauh dari tempat kami bersembunyi. Tetapi itu keberuntungan untuk kami, karena dari arah lain tampak satu laki-laki lain muncul tergopoh. Mas Agus, orang-orang dari kota itu tidak ada di rumah, kata pria itu panik. Asu, lah terus kamu udah cari belum? Tanya Agus geram. Belum, pas tahu rumah kosong aku langsung ke sini. Oh, Panji memang goblok. Cepat sana cari, jangan sampai mereka pergi, kata Agus jengkel. Gimana ini Gus? Sebentar lagi Purnama muncul lagi, kata Darmin. Ya kami ikut nyari toh ya. Aku tak siap-siap buat memandikan jenazah ini. Sudah sana buruan cari, ucap Agus. Aku kembali menatap Sari yang tampak ketakutan. Segera memintanya untuk berdiri dan pergi dari tempat ini. Namun belum juga beranjak, tiba-tiba saja telingaku berdengung kuat, sampai aku harus menutupnya dengan tangan. Kini kulihat Agus sudah membuka keranda dan mulai menghidupkan kemenyan dan dupa. Bakar jasadku, ucap suara lirih wanita tepat di telingaku. Spontan aku membuka mata. Tampak Sari memandangku penuh kekhawatiran. Namun bukan itu yang kutakutkan, karena di sekeliling kami saat ini tampak banyak sekali makhluk mengerikan. Entah itu yang berwujud pocong, kuntilanak, atau apapun namanya. Semua seolah menatap ke arah keranda dengan rasa dahaga di wajah mereka. Sar, pergilah, cari Denny, minta bantuan. Aku harus membakar keranda itu, ucapku. Tapi, tanya Sari. Sudah Sar, kasihan anakmu kalau kamu mati di sini, ucapku tak tahan. Maaf, ucap Sari langsung berlalu pergi. Sedang aku sesaat menatap ke arah Agus yang masih sibuk dengan perlengkapannya. Aku coba untuk mengendap. Kalau aku bisa mengambil obor itu dan melemparkan ke keranda, pasti jasad Laras juga bakal ikut terbakar. Terus saja aku mengendap, hingga saat aku hampir mencapai obor itu, seketika Agus berbalik. Ia menatapku tanpa rasa kaget sedikit pun. Kukira kamu bakal tetap sembunyi. Ternyata Laras sudah menemuimu ya, tanya Agus. Aku mematung. Tak menyangka pria ini mengetahui niatanku. Kenapa kaget? Jangan dikira aku tidak bisa merasakan kehadiran sosok dedemit Laras, ucapnya. Apa salah kami? Tanyaku memberanikan diri. Padahal aku begitu takut berhadapan dengan pembunuh gila ini. Tidak ada. Cuma kebetulan kalian datang dan kamu memiliki darah Selasa Kliwon kan? Jadi sesuai dengan syarat untuk tumbalku, ucap Agus santai. Sial, siapakah sebenarnya orang ini? Itu mudah. Kenapa begitu kaget? Bukannya kamu sendiri yang menyerahkan data diri ke Pak Kades? Mertuaku yang sok pintar itu data diri? Tanya Agus. Aku berdiri mematung. Ingat dengan semua informasi tentang diriku yang kuserahkan saat pertama kali datang ke tempat ini. Apa maumu? Tanyaku mencoba mengulur waktu. Jelas, nyawamu. Kalau kamu tanya untuk apa, biar ku jelaskan. Aku masih punya sedikit waktu, ucap Agus. Aku bergerak perlahan, mencoba sedekat mungkin dengan obor di sisi gua. Jadi begini, pernahkah kau tidak dianggap atau dikucilkan karena berbeda dengan yang lain? Pernahkah kamu memiliki impian tapi selalu terhalang oleh orang lain? Pernah kan? Tanya Agus. Aku tak menjawab. Orang ini benar-benar tak punya hati rupanya. Lihat saja caranya berbicara, seolah nyawa orang lain tak ada harganya. Nah, aku ingin dianggap. Karena itu, aku bersusah payah untuk mendapatkan hati Laras. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Justru si tua bangka itu malah menikahkanku dengan Sukma. Dengan angkuhnya dia bilang kalau Laras sudah dijodohkan dengan orang kota pilihannya, kata Agus.
Ada jeda sedikit lama, seolah pria di depanku ini terlihat begitu tersiksa. Awalnya aku pikir, kalau aku menikahi Sukma, bakal bisa menikahi Laras kemudian. Namun aku tak sanggup. Aku tak sanggup melihat Laras berduaan dengan orang kota itu. Maka ku atur agar seolah Laras pergi dengan si pria itu. Padahal aku membunuh mereka berdua untuk urusan yang lain. Ya, untuk kesaktianku agar dianggap oleh mereka, agar si tua bangka itu bisa membanggakanku di warga desa, ucap Agus. Gila, hanya itu yang bisa kuucapkan. Aku kini hanya berjarak 1 meter dari obor itu, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengambil dan melemparkannya ke arah keranda. Ya, itu cerita singkatku. Jadi aku mohon, bantulah aku, jangan mempersulit semua. Aku yakin beban yang ada di kepalamu itu bakal hilang setelah pergi ke akhirat, ucapnya. Segera aku mencoba untuk meraih obor yang ada di sampingku. Namun, sepertinya Agus juga menyadari pergerakanku. Ia langsung menerjang ke arahku. Tanpa ampun, dia mencekik leherku dengan keras. Mau apa, brengsek? Umpatnya. Aku tak bisa bernafas. Rasanya dadaku sakit sekali. Aku mencoba untuk menendang sekuat tenaga. Namun sekalan dari laki-laki ini begitu kuat. Aku sudah tak tahan. Rasanya kepalaku begitu berat. Lalu cekalan tangan itu mengendur. Tampak Agus melepaskan tubuhku. Dengan pandangan samar, kulihat ia bergerak ke arah keranda, lalu mengambil tali kuning dan mengikatkan ke tubuhku. Kemudian ia mematikan obor. Aku pasrah. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Kalau ini memang akhir hidupku, aku sudah ikhlas. Lantas Agus membuka gentong dan mulai menyiramkan air ke seluruh jasad Laras. Dengan begini, semua ritual sudah selesai, ucapnya. Aku mengerang berusaha untuk bergerak saat melihat Agus membawa parang di tangannya menuju ke arahku. Aku njaluk getihmu yo, ucap Agus yang katanya, bolehkan aku minta darahmu? Hehehe. Lalu dia menorehkan luka di tanganku. Sial, rasanya sakit sekali. Kenapa begitu perih dan panas? Namun saat hendak berdiri, seketika ada bayangan gelap memukul kepala Agus dengan batang kayu. Sari? Batinku bingung. Kenapa dia malah kembali ke tempat ini? Mungkin Sari berpikir, kalau dia memukulkan kayu di kepala Agus, orang itu bakal pingsan. Nyatanya, Agus hanya mengerang dan langsung menjambak rambut Sari dan membanting perempuan itu dengan kerasnya. Dengan beringas, ia menampar wajah Sari. Aku ingin sekali menyelamatkan temanku itu. Sekuat tenaga aku menggeser badan, mencoba mengurai ikatan ini, hingga kulihat sepertinya aku sudah mau membunuh Sari yang sudah terkapar pingsan. Ia mengangkat golok di tangannya. Dengan kakiku yang bebas, aku berusaha berdiri, lalu sekuat tenaga ku ayunkan kakiku tepat ke arah selangkangannya. Agus menjerit kesakitan. Langsung kurai golok itu dan kuacungkan tepat ke arah wajahnya. Brengsek, kalau mau mati jangan ajak orang lain, umpatku. Dengan pandangan kesumat, aku menorehkan luka cukup dalam di kakinya. Tujuanku hanya untuk melumpuhkan saja. Namun kurasakan ada benda keras di saku celana Agus. Segera kuambil korek api itu. Kamu mau bersama Laras kan? Kukabulkan keinginanmu, ucapku. Segera mengambil obor dan menyulutkan api agar benda itu menyala. Raut wajah Agus begitu panik. Ia terus bergerak ke arahku. Namun hatiku sudah mati. Aku benar-benar muak dengan pria ini. Lalu saat aku hendak menghujamkan golok itu ke arah Agus. Mila, stop! Terdengar suara teriakan Denny. Aku menoleh. Kulihat Denny dan beberapa orang berjalan ke arah kami, termasuk Darmin dan Panji. Aku bergeming. Air mataku merebak seketika. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya hatiku begitu sakit saat melihat Pak Kades dan Sukma. Mila, stop, jangan bunuh. Kamu bukan pembunuh, kata Denny. Manusia ini tak punya hati, Den. Buat apa mengasihinya? Lihat apa yang sudah dilakukannya. Membunuh orang dengan keji
membuat jasad Laras untuk ritual ilmu hitam. "Lihat Den, lihat apa yang sudah dilakukannya," teriakku menunjuk ke arah Sari yang sedang ditolong oleh warga. "Biar warga desa yang mengadilinya. Maafkan aku karena tidak percaya denganmu. Maafkan aku, Mil. Maaf karena sudah membuatmu ke tempat ini. Karena kalau bukan aku yang meminta ke Pak Naruto, kamu tidak akan sampai di tempat ini. Maaf," ucap Denny. Aku melemparkan golok keluar jangkauan Agus. Langsung saja aku terpuruk ke tanah. Rasanya hatiku benar-benar lelah menjalani ini semua. Mulai dari kondisi percintaanku, tuntutan keluargaku, belum lagi pekerjaan yang tak ada selesainya. Dan sekarang, aku hampir mati karena tingkah pola orang gila. Rasanya kepalaku begitu berat. Kurasakan ada yang memelukku dengan erat. Laras memintaku untuk membakar jasadnya, ucapku lirih, dan semua pun menjadi gelap. Di sisi lain, aku terbangun di atas kasur. Semua terasa seperti mimpi. Namun saat aku menggerakkan tubuh, rasanya begitu sakit. "Sudah bangun?" ucap Denny yang langsung memelukku erat. "Sari?" tanyaku lirih. "Sari lagi di puskesmas desa tetangga. Dia bakal pulih. Setelah ini kita pulang ya. Aku bakal bertemu orang tuamu. Aku ingin melamarmu," ucap Denny tanpa jeda. Aku memandangnya aneh, selayaknya orang gila. "Sadar," ucapku mengetok kepalanya keras. "Mil, sakit," ucap Denny. Aku hanya mendengus dan kembali merebahkan tubuh. "Aku tidak bercanda, Mil. Aku meminta Pak Naruto menugasimu ke sini karena aku mau mengungkapkan perasaanku, memberikan hiburan untukmu. Tapi aku salah. Ternyata ini malah membahayakanmu dan Sari," ucap Denny. "Memangnya tidak ada cara lain, Den?" tanyaku. Denny menggeleng. "Maaf," ucapnya singkat. "Bagaimana kalian bisa tahu kalau kami ada di gua itu?" tanyaku. "Aku mengikutimu tetapi kehilangan jejak. Lalu aku bertemu dengan Panji dan Darmin yang sedang berdebat di mana kalian berada. Lantas aku kembali ke desa dan melaporkan ke Pak Kades. Beruntung beliau percaya dan langsung membekuk Darmin dan Panji." Lantas Denny menceritakan setiap detail kejadian yang ia alami malam itu sampai menemukanku. Aku bersyukur karena masih bisa hidup dan lepas dari maut yang tak terduga ini. Hal yang ku tahu, Laras, anak dari Pak Kades. Dia sudah bilang beberapa waktu lalu, tidak ada satupun warga desa yang mengira bahwa Agus bisa melakukan itu semua. Padahal ia sendiri terkenal sebagai pemuda sopan di desa itu. Sedang setelah kejadian itu, jasad Laras dikebumikan sesuai adat di tempat mereka. Sedang Agus dan antek-anteknya dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup karena sudah melanggar adat di desa mereka. Hubunganku dengan Denny, akhirnya aku bisa dimiliki oleh pria itu. Setelah pulang dari desa, ia menemui keluargaku untuk meminta izin agar bisa meminangku. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dari Netra Kala, Bakarlah Jasadku. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk penulisnya. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah sejauh ini menyimak di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau dalam membacakannya dalam penggalan kalimatnya kurang atau gimana ya. Mohon maaf ya. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.